Salam bahagia, salam, apa kabar? Kiranya saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Pada pagi hari ini seperti biasa, saya bersama istri saya sedang proses pendinginan setelah olahraga pagi, olahraga sehat, jalan sehat, dan sepeda sehat di Stadion Maguharjo, Sleman, Yogyakarta. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan sharing kehidupan tentang kebahagiaan. Sebelumnya saya sudah membuat sharing kehidupan dalam bentuk rekaman video juga tentang apakah dan siapakah yang bahagia itu. Apakah orang-orang yang sukses berhasil, ataukah orang-orang yang kaya raya, pejabat tinggi, tetapi apakah kebahagiaan itu juga milik semuanya, baik itu yang berhasil, yang sukses, yang orang biasa-biasa saja. Bahkan kemudian sharing kehidupan yang kedua, dalam video yang kedua saya juga sharing apakah yang bahagia itu orang yang berhasil saja, apakah orang gagal yang punya masalah tidak bisa bahagia. Inilah 3 judul sharing kehidupan dengan tema tentang kebahagiaan yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Bobo Setio Budi. Saya pinjam, saya membaca di dalam tulisan Bobo Setio Budi di sosmed yang melihat gambaran teladan Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kebahagiaan itu adalah hanya milik orang-orang yang berhasil, orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, orang-orang yang memiliki gelar yang banyak dan tinggi, orang-orang yang tidak pernah punya masalah, orang-orang yang tidak pernah gagal, maka berarti Tuhan Yesus tidak bahagia. Saya terima kasih sekali lagi kepada Bobo Setio Budi. Ini merupakan ilham pencerahan bagi saya tentang teladan Tuhan Yesus Kristus. Karena saudara-saudaraku, Tuhan Yesus Kristus tidak bahagia kalau dipandang dari sisi kekayaan, karena Tuhan Yesus Kristus adalah anak tukang kayu. Jadi orang-orang biasa saja, orang-orang yang mungkin di saat itu bukan yang dianggap konglomerat. Kemudian kalau orang yang bahagia itu orang yang memiliki jabatan tinggi, itu juga berarti Tuhan Yesus Kristus tidak bahagia, karena Tuhan Yesus Kristus tidak memiliki pendidikan tinggi, makanya diremehkan sama ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama di saat itu. Bahkan Tuhan Yesus Kristus juga diremehkan di kotanya, di kampungnya, tidak dipercaya oleh saudara-saudaranya karena hanya anak tukang kayu. Kemudian jikalau Tuhan Yesus Kristus juga tidak memiliki gelar yang tinggi, berarti Tuhan Yesus Kristus juga tidak bahagia. Tuhan Yesus Kristus sejak lahir terhina di palungan dan kemudian menderita banyak masalah, berarti Tuhan Yesus Kristus tidak bahagia. Nah, dari situ saya jadi terperangah melihat tulisan Bobo Setio Budi, namun di sisi lain jadi saya merasa semakin didamaikan, merasa tentram, mendapatkan hiburan. Karena saya bukan konglomerat, saya bukan pejabat tinggi, tetapi ternyata dari tulisan Bobo Setio Budi ini kebahagiaan milik semuanya. Kalau semuanya berarti orang kaya juga boleh bahagia, konglomerat harus boleh bahagia, pejabat tinggi juga harus boleh bahagia, orang yang selalu berhasil juga harus sangat boleh berbahagia. Tetapi orang-orang yang memiliki permasalahan, yang pernah gagal, yang pernah jatuh terpuruk, orang-orang biasa, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berpendidikan juga bisa bahagia. Bahagia terletak di mana, saudara-saudaraku? Terletak di hati kita. Jika hati kita merasa
damai sejahtera, maka disitulah kita akan bisa merasa kebahagiaan itu. Kita bisa bersyukur dengan apa yang ada, maka kita bisa akan berbahagia. Karena ketika walaupun kita pejabat tinggi, walaupun kita kaya raya, konglomerat, tetapi kalau tidak bersyukur, ya tidak bahagia. Tetapi ketika kita kondisi hidup kita biasa saja, sederhana, menjadi orang-orang yang biasa, tapi kalau kita mensyukuri apa yang ada, maka kita bisa berbahagia. Tetapi di sisi lain, yang paling utama, saya juga sependapat dengan Bobo Setiabudi, bahwa orang-orang yang berbahagia adalah ketika dia taat dan setia atas perintah Tuhan. Maka dasar mula adalah ketika kita betul-betul takut akan Tuhan, kita selalu melekat dengan Tuhan. Ciri-ciri orang melekat adalah selalu taat dan setia, menuruti firman Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Dengan menuruti perintah Tuhan, maka hidup kita selalu di dalam jalan yang lurus, dan kemudian kita bersyukur, kita merasakan syukur atas berkat rahmat Tuhan, maka kita bisa berbahagia. Maka saudara-saudaraku, kita sebagai pengikut Kristus, kita dapat meneladani Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kondisi apapun juga tetap berkarya, tetap melayani, mengajar, memberikan kebahagiaan bagi orang lain, dan taat setia atas perintah Bapaknya di surga sampai akhir. Dan kemudian Tuhan Yesus Kristus memberikan kebahagiaan bagi manusia, memberikan keselamatan bagi manusia, dan akhirnya manusia bisa berbahagia. Maka marilah kita berbahagia seperti Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia dengan kondisi yang ada, tetap memberikan kebahagiaan, keselamatan bagi manusia. Tuhan memberkati. Terima kasih.